Pengadaan bahan non-buku. Macam-macam bahan non-buku. Yang pertama, rekaman suara meliputi piringan hitam, pita kaset, dan cakram. Jika dilihat dari segi isi, meliputi rekaman musik, sandiwara, pembaca puisi, wawancara, seminar, ceramah, pelajaran bahasa, dan sebagainya. Contohnya, pelajaran bahasa Inggris yang dikombinasikan dengan pita kaset ataupun jenis lainnya untuk bahan pengajaran. Yang kedua, film, gambar hidup, dan rekaman video. Yang A. Film yaitu gambar hidup yang dikembangkan dari gambar biasa. Film tersebut diproyeksikan secara mekanis melalui lensa proyektor. Yang B. Rekaman video meliputi semua bentuk video, diantaranya bentuk kaset, gulungan, dan cakram disk. Macam-macam bahan non-buku. C. Bahan grafika diantaranya 1. Film strip yaitu selongsongan film yang membuat gambar dalam urutan tertentu yang diproyeksikan satu persatu. Yang kedua, slide yaitu gambar dalam suatu media film atau bahan transparan lain yang harus dilihat dengan bantuan proyektor slide. Yang ketiga, transparansi yaitu selembar bahan transparan yang berisi gambar dan dirancang untuk digunakan dengan overhead projector. Yang D, bahan kartografi, semua karya yang merupakan representasi grafika dari bumi, bagian bumi, matahari, bulan, planet-planet, dan lain-lain. Yang E, bentuk mikro yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahan pustaka yang media film dan tidak dapat dibaca tanpa menggunakan alat bantu seperti microreader. F, sumber daya elektronik berupa kaset, piringan hitam, CD-ROM, e-books, electronic books, e-jurnal, electronic jurnal, dan sebagainya. Pemanfaatan bahan non-buku. 1. Di sekolah dasar. Pemanfaatan bahan non-buku di tingkat sekolah dasar meliputi yang pertama pelajaran ilmu bumi dengan menggunakan bola dunia dan atlas. Yang kedua, beberapa pelajaran lain menggunakan alat peraga, misalnya mikrofiche. Selanjutnya, guru dapat menggunakan video pendek atau aplikasi pembelajaran interaktif untuk memperkuat pemahaman materi seperti matematika atau sains. Yang kedua, di tingkat sekolah lanjutan, SMP, SMU, atau perguruan tinggi. Yang pertama, menggunakan slide, labor bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, bahan pustaka dalam bentuk digitalnya seperti CD-ROM, electronic materials atau e-books dan jurnal. Yang ketiga, di universitas terbuka. Pemanfaatannya meliputi yang pertama sistem multimedia berkala penuh. Yang kedua, mahasiswa terlibat dalam proses pelajaran lewat radio, televisi, kaset, video, dan foto. Selanjutnya, mengakses informasi melalui electronic materials. Proses pengadaan bahan non-buku. Yang pertama, kriteria seleksi. Kriteria seleksi meliputi yang pertama, kriteria seleksi umum meliputi kualitas isi, kualitas teknis, kualitas fisik, produsen distributor. Yang kedua, kriteria seleksi khusus meliputi yang pertama bentuk mikro, yakni kualitas isi dan fisik sama penting. Selanjutnya, bahan pandang dengar meliputi untuk koleksi yang mahal bisa di preview dan meminta kopi khusus preview. Selanjutnya, bahan kartografi meliputi pemberian informasi lengkap, tanda-tanda yang dipakai standar skala harus cocok dengan kebutuhan perpustakaan. Selanjutnya, sumber daya elektronik meliputi mempertimbangkan perangkat keras yang tersedia, perintah-perintahnya mudah dipahami, peluang adanya, user interaction, akses, dukungan biaya. Yang kedua, alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi
meliputi yang pertama rekaman suara, yakni British Word on Tape 1991, Directory of Spoken Word Cassettes available in the UK, Munch, Reference and Racer, Metaneck at Quest Mega, Word on Rap and International Goes to G Audio Exmit Her Nation. Yang kedua, film dan rekaman video meliputi educational film Locator, New York Booker 1950, educational film dan vinyl Locator 2 by R.R.B. Poole 1990, DVD Southampton Books 20 and 1002. Yang ketiga, film strip meliputi Education Grade 2 Free Film Strip, Rudolph's with Edurotor, Progress Service tahunan Nicem. Selanjutnya, slide meliputi ART of the United States, New York McGraw Hill 1960 Nicems. Selanjutnya, peta meliputi International Maps and Atlas in Print, New York R.L. Booker. Selanjutnya, bentuk mikro meliputi Guide to Microforms in Printer Author, Tight Westport Con McClure 1961 tahunan, Subject Guide to Microforms in Print, Westport Con McClure 1962 sampai 1963 tahunan, Microform Review Westport Con McClure 1971 3 bulanan. Selanjutnya, sumber daya elektronik meliputi The Software Encyclopedia, New York R.R. Bamber 1990. Selanjutnya, cara pengadaan. Pada prinsipnya, cara pengadaan bahan dan buku sama dengan pengadaan bahan pustaka lainnya. Hal yang berbeda adalah prosedur pengadaan bahan pandang dengar terbitan luar negeri, terutama rekaman video, film, dan rekaman sejenisnya harus mendapat pernyataan izin dari Departemen Luar Negeri dan lulus sensor dari Badan Sensor Film. Seperti halnya bahan pustaka lainnya, pengadaan bahan dan buku bisa dilakukan dengan cara pembelian, pertukaran, dan mendapatkan sebagai hadiah. Beberapa cara pemesanan yang dipakai oleh perpustakaan khusus dan besar yaitu dengan cara berikut. Yang pertama, approval plan, yaitu suatu perjanjian antara perpustakaan dengan penyalur yang mengizinkan penyalur secara otomatis mengirim suatu kopi bahan-bahan pustaka yang ia miliki dari subjek tertentu atau bahan pustaka khusus kepada perpustakaan. Perpustakaan diizinkan untuk mengevaluasi bahan pustaka tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk dibeli dan mengembalikan bahan pustaka yang tidak terpilih. Selanjutnya, dengan cara blanket order. Dalam sistem ini, perpustakaan tidak berhak untuk mengembalikan bahan pustaka yang telah dikirim. Untuk sistem ini, potongan harga yang diberikan cukup besar. Yang ketiga, standing order merupakan salah satu sistem blanket order di mana penyalur mengirimkan sejumlah bahan pustaka yang sangat terbatas kepada perpustakaan untuk dibeli. Sistem ini biasanya dikerjakan oleh penerbit tertentu yang mempunyai spesialis khusus. Adapun cara pemesanan beberapa jenis bahan buku yang meliputi yang pertama itu rekaman suara, yang kedua rekaman video. Pembelian piringan hitam, pita kaset ataupun bentuk compact disc atau CD bisa dilakukan melalui job ataupun langsung ke produsen atau distributor karena lebih menguntungkan daripada membeli melalui penyaluran lokal. Beberapa produsen menawarkan sistem standing order dengan penawaran potongan harga yang besar. Yang kedua, film dan rekaman video. Biasanya film mempunyai copy prefer untuk dievaluasi oleh staf perpustakaan sebelum membeli film. Bisa dibeli, disewa atau dikontrak dari distributor yang telah membeli film dari produsen. Hal ini tergantung dari kebijakan pengembangan koleksi, apakah film perlu diadakan atau disewa saja. Demikian juga dengan rekaman video. C. Bentuk mikro. Penerbitan dokumen dalam bentuk mikro ada yang berbentuk komersial, misalnya Xerox, dan ada pula yang non-komersial, misalnya museum dan perpustakaan. Jenis dokumen dalam bentuk mikro biasanya adalah buku, majalah, terbitan pemerintahan,
pemerintah, tesis disertai dan surat kabar. Pembeliannya tidak berada dengan pembelian buku di Indonesia yang telah memproduksi dan menerima pesanan adalah PDII atau LIPI. D. Bahan kartografi. Pembelian peta atau jenis lainnya bisa dilakukan melalui penerbitan maupun distributor. Di Indonesia, lembaga yang membuat peta adalah Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional (Bekor Surtanal). Sumber daya elektronik. Saat ini banyak bahan pustaka dalam bentuk elektronik seperti jurnal dan bentuk CD ataupun jurnal online yang hanya bisa diakses melalui internet. Cara pembeliannya sama dengan cara pembelian bahan pustaka lainnya, yaitu bisa dibeli melalui toko buku penerbitan atau job fair. Seperti halnya buku bahan non-buku juga bisa diadakan secara online. Sebagai contohnya adalah melalui Amazon.com. Toko buku online dari Amerika ini menawarkan berbagai jenis bahan pustaka.